pada Bani Adam dan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menentukan dengan kudrahnya. Allah yang maha memerintahkan dari seluruh alam jagat raya, di antara perputaran siang dan malamnya, di antara matahari dan bulannya, di antara setiap hembusan angin yang bertiup, yang menjadikan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluknya di alam Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya aku ciptakan di antara langit dan bumi, dan setiap kejadian di antara siang dan malam, la ayatin li ulil albab, menjadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, li ulil albab, bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemikirannya. Dan begitupun kejadian pada malam hari ini adalah salah satu bentuk tanda kekuasaan Allah yang kita berkumpul, duduk pada malam hari ini, bersimpuk, berzikir, memanggil nama Allah, dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terkecuali ini terjadi dengan kepemurahannya dan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita ini Allah tumpahkan berbagai macam rahmatnya kepada kita sekalian yang hadir, dan juga ampunan kepada kita, hidayah dan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh beruntung dan sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan di jalan Allah, memuliakan di jalan-jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam karunia-Nya kepada hambanya yang mukmin. Dan Allah memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, wabtagul wasilah, carilah oleh kalian perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilata la'allakum tuflihun, agar kalian ini mendapatkan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul fadilah wal wasilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan begitu pula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan sebab jasa beliau, tidak mungkin kita hadir berkumpul menyebut nama Allah dan bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini dengan sebab jerih payah sang Nabi yang ketika masuk di dalam kota Yathrib, kota Taif, Makkah Al-Mukarramah, yang ketika pertama kali beliau dakwah, apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah makanan dan bukan sebuah kehormatan, melainkan sebuah lemparan bebatuan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ketahuilah wahai umat Rasulullah, tidaklah kita berkumpul terkecuali dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi dahulu 14 abad yang silam disambut dakwahnya dengan bebatuan, dikepung oleh musyrikin Mekah. Tidak diterima dakwah beliau, dari anak-anak kecil, dari remaja sampai orang tua melemparkan bebatuan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang pada saat itu Nabi berteriak cukup, cukup, cukup. Dan di antara orang tua Mekah terus memerintahkan kepada anak kecil untuk melempari ke wajah Nabi. Dan sampailah diberikan beberapa pintu. Di antara dua barisan orang-orang Taif, yang ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubuh dengan lemparan batu mereka yang mengenai daripada tungkai kaki beliau dan kedua betis beliau dan dengkul beliau dan wajah beliau, yang ketika itu daripada musyrikin Mekah di antara al-gojo mereka, yaitu dipukuli. Setelah itu dipukuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjatuh, disuruh qum ya Muhammad, bangun Muhammad. Dihantam lagi. Kalau seandainya Muhammad tidak keluar maka akan mati di situ. Maka di antara ketua kabilah Mekah, seandainya Muhammad ini sampai mati, kita akan berurusan dengan Bani Hashim, kita akan berurusan dengan Abu Talib, kita akan berurusan dengan Hamzah. Maka diberikan dua barisan itu melewati dua orang al-gojo, dan Nabi harus keluar dari dua tempat itu. Mau tidak mau Nabi harus keluar dari itu. Dan sampai al-gojo yang kedua, Nabi menahan daripada penderitaannya. Dan setelah keluar dari Taif, maka Nabi mengeluarkan air matanya dan bermunajat. Yang pada saat itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada aku untuk menyampaikan amanah terhadapmu. Seandainya engkau izinkan, yaitu gunung Uhud ini, untuk ditimpakan kepada mereka, niscaya tiada tersisa satupun. Maka Nabi Muhammad tidak mengizinkan itu pun terjadi. Tangisan Nabi Muhammad, sedihnya Nabi Muhammad, bukan karena kecewa terhadap mereka, namun mengharapkan hidayah untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang pada saat itu Nabi Muhammad belum makan, dalam keadaan haus dan belum makanan kering dari makanan, namun ingin menyelamatkan umatnya. Tidak dibalas dengan cacian, tidak dibalas dengan lemparan, namun keluar dari hati yang mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Indah kelembutan Nabi menyelamatkan umatnya dari kejahiliahan, dari kegelapan, dari kekerasan hati yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah pelajaran yang sangat besar dan kita petik dan harus kita ambil daripada akhlakul karimah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan dakwah dimenangkan dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika terjadinya hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pada saat itu masa-masa sulit dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika belum sampainya ke Gua Thur, maka Abul Hakam daripada Abu Jahal, Darun Nadwah, membuat rapat di antara kabilah-kabilah Quraisy untuk mendapatkan Muhammad ini harus memiliki hadiah yang besar. Di antaranya Abu Jahal menyiapkan hadiah daripada 100 ekor unta yang paling istimewa, yaitu 100 ekor unta yang istimewa bercirikan di antaranya matanya berwarna merah dan hitam, dan juga 100 ekor kuda, dan juga 100 budak wanita dari Romawi. Barang siapa yang mendapatkan membawa Muhammad kepada kami, maka dihadiahkan 100 unta, 100 ekor kuda yang paling istimewa, dan 100 wanita budak dari Romawi. Maka disanggupilah oleh Suraqah bin Malik ketika itu
ahli dalam pencari jejak ulung, ahli dalam mengikuti. Maka tak kala beberapa meter terlihat Nabi bersama Abu Bakar ini berjalan, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika turun, ya Muhammad wa Rasulullah, Suraqah di belakangmu, Suraqah bin Malik di depanmu membawa pedang ingin membunuhmu agar ia mendapatkan hadiah dari Abu Jahal itu 100 ekor unta, 100 ekor kuda dan 100 wanita budak Romawi. Sesungguhnya Allah telah mengikatkan perjanjian kepada bumi, jikalau engkau berkenan maka bumi itu akan menenggelamkannya ya Muhammad. Maka tenggelamkanlah saja sedengkul. Diperintahkan oleh Nabi bahwasanya bumi diperintahkan untuk menenggelamkan sedengkul. Maka tenggelamlah Suraqah. Ketika ingin membunuh Muhammad, membawanya kepada Abu Jahal, tenggelam ditelan oleh bumi dalam sedengkul. Siapa yang menolongnya ketika dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terkecuali hanya ada Abu Bakar dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambut tangannya. Ketika itu lantas melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Tak lama kemudian Suraqah bangkit lagi mengejarnya dan ingin menghunuskan pedangnya lagi. Maka dengan seketika tenggelam sampai perutnya. Kenapa? Karena bumi sudah diberikan ikatan perjanjian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah detik-detiknya masuk Islamnya Suraqah bin Malik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ditolongnya maka menginginkan Suraqah ini masuk Islam. Ya Muhammad, bolehkah aku mengetahui adalah Tuhanmu? Apakah ia terbuat dari perak atau dari emas? Maka turun wahyu dari malaikat Jibril, ya Muhammadu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Menunjukkan Allah itu, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu tunggal. Tunggal berarti bukan emas, bukan perak, yang tidak diserupai oleh segala sesuatu. Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu hebatnya Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menenggelamkan dengan seketika. Naksir kehebatan itu terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam Suraqah. Kenapa? Memiliki kelembutan. Ketahuan musuh udah mau membunuh Nabi Muhammad, tenggelam, harusnya biarin aja. Ini enggak, ditolong ya. Ditolong Suraqah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seseorang dari Yaman pertengahan yang bernama Tufail bin Amak, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya mendapatkan keindahan wajah Rasulullah, budi pekerti Rasulullah, untuk wanginya tubuh Rasulullah, berhasrat ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari Yaman menuju Makkah. Berangkat dari Yaman membawa seekor unta dan dengan tongkatnya. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau Muhammad? Ya, aku Muhammad. Sesungguhnya aku mendapatkan berita kabar bahwasanya engkau ini begini dan begitu dan begini begitu. Ternyata kabar itu
indah, namun lebih indah ketika langsung melihat wajahmu ya Rasulullah. Dia bilang, ya Muhammad, aku menitipkan sebuah tongkat yang mana aku kalau siang hari tidak kuat untuk berjalan. Doakan tongkat ini agar bercahaya ketika aku di malam harinya. Kalau siang hari untuk menjaga daripada kelemahan tak kakiku. Kalau malam menjadikan petunjuk jalanku, maka doakanlah tongkatku ini agar mengeluarkan cahaya menjadikan petunjuk jalanku ketika di malam hari. Maka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Tufail bin Amak ketika setelahnya masuk Islam. Ketika dia setelah didoakan, dia pamit kembali ke Yaman. Sampai di rumahnya, tongkat itu ditancapkan di depan rumahnya. Dan banyak orang berbondong-bondong datang mendatanginya ketika tongkat itu setelah datang maghrib bercahaya. Dia bilang, ya Tufail, tongkatmu itu bercahaya. Engkau ini memiliki kehebatan ini dari mana? Dari Mekah. Siapa yang kau temui? Muhammad. Apakah benar wajahnya seperti ini, indah? Bahkan lebih indah dari segala yang indah. Apakah tongkat ini berasal darinya? Tongkat ini telah dipegang olehnya dan didoakan olehnya sehingga bercahaya di depan rumahku. Karena didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tongkat bisa bercahaya dengan sebab menyentuh dengan tangan Nabi Muhammad dan menyentuh dengan hati Nabi Muhammad, disambungkan kepada Allah, bercahaya itu tongkat. Bagaimana dengan hati umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya satu kampung, satu wilayah mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang berkata, aku seminggu belum mandi, gitu. Aku seminggu ini belum mandi. Namun ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW, bauku hilang. Itu orang Yaman perbatasan ketika masuk Islam di tangan Nabi, seminggu belum mandi. Sehari kita nggak mandi aja gimana bau kita. Ini seminggu udah gigi, gimana kalau seminggu gak dibersihin? Udah kayak jagung itu. Tapi ketika bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka aneh. Ahlu Yaman itu aneh. Kenapa? Seminggu belum mandi, ketika melihat Rasulullah, itu bau mereka semuanya yang berjumlah kurang lebih 80 orang lebih itu, banyak yang belum mandi itu. Ketika bertemu dengan Nabi, semua baunya hilang. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tongkat bisa bercahaya, bagaimana hati? Ya. Di hati Rasulullah itu ada umatnya. Sekarang bagaimana di hati umatnya? Adakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebatang pohon kurma rindu, merindukan Rasulullah setelah khutbah. Batang pohon kurma, ya Rabb, kau izinkan batang pohon kurma merindukan Nabi, rindu, nangis ditinggal Rasulullah. Berikanlah kepada kami rindu sebagaimana pohon kurma. Berikanlah kami rindu terhadap Nabi sebagaimana gunung Uhud. Berikanlah kami kerinduan sebagaimana Laut Merah dan sungai ini merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan dan dikaruniakan untuk merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita mengambil keberkahan daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga Allah bukakan hati kita
Allah turunkan keberkahan dengan sebab kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan ini kita tercatat menjadikan nafas-nafas kita, gerak langkah kita, berkorbannya kita sampai pada malam hari ini tercatat menjadi orang-orang yang membela Rasulullah, dan Allah golongkan adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah dan diberikan hak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Aslun wa yanbaghi lil muridi alla yazala ala taharah, dan selayaknya bagi seorang murid, seorang hamba Allah yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kasih sayangnya, an la yazala ala taharah, yaitu menjaga daripada kesuciannya, yaitu dari bentuk kesucian zahir, yaitu wudu. Harus kita memelihara kesuciannya. Wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'ataini, dan setiap kita hadas, ya kita diperintahkan, dianjurkan untuk mensucikannya dengan wudu, entah itu hadas besar atau hadas kecil, ya. Lalu wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat, salat ba'diyah wudu atau salat syukur wudu, istahabba, dianjurkan. Ini orang kalau menjaga ini salah satu alamat orang ini menjadi orang ahlul khair, ahlul iman, karena pintunya adalah taharah. Buniyad dinu ala taharah, buniyad dinu ala nazafah. Terbangunnya sebuah agama itu terdapat dari kebersihan atau kesucian. Wa in kana muta'ahhilan wa ta'ahlahu falyubadir bil iktisal, dan jika seseorang itu sudah berkeluarga, muta'ahhilan wa ta'ahlahu, mendatangi istrinya, maksudnya dia bersetubuh. Bagi yang sudah punya istri, falyubadir bil iktisal, maka bersegeralah untuk bil iktisal, mandi, minal janabah fil waqt, yaitu mandi junub pada waktu itu juga, ya, itu dianjurkan oleh imam. Jangan pakai ditunda-tunda. Wala yamkus junuban, jangan dientar-entarin kalau kata orang Betawi. Jangan dientar-entarin. Kenapa? Makruh, sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang diminum makruh, yang dia makan makruh. Ya, kenapa? Karena belum suci. Pensucian hadas besarnya janabah. Ya. Wala yamkuth junuban, dan jangan ditunda-tunda janabatnya. Kenapa? Makruh. Ulama menghukumnya makruh menunda janab, menunda junub. Itu bagi orang yang sudah berkeluarga. Begitu juga yang masih bujangan, misalnya mimpi basah, keluar sperma, itu jangan ditunda-tunda, langsung junub. Ya. Kenapa? Karena ketika menundanya itu adalah makruh, dan sesuatu yang kita makan juga akan menjadi makruh. Kenapa? Karena belum suci. Bukan haram, bukan makruh saja. Wa yasta'inu ala dawami tahara, dan juga sangat membantu keistiqomahan dalam kesucian, yaitu biqillatil aql, menyedikitkan makanan, apalagi mau tidur. Jangan banyak makan kalau mau tidur. Kenapa? Karena bikin malas seseorang untuk bangun malam, dan bangun subuh suka berat. Kenapa? Karena dia tidur suka makan kekenyangan. Dan menurut medis,
itu kalau seseorang membiasakan makan malam perut kenyang lantas dia tidur, itu menyebabkan daripada pencernaan dan lambung itu, pankreas itu menyebabkan rusak sehingga menyebabkan penyakit diabetes ya, secara medis. Kenapa? Makanya Nabi SAW mensunnahkan kepada kita dan juga Imamul Hadda biqillatil akl, dengan menyedikitkan makanan ketika hendak tidur, jangan terlalu kenyang. Kalau habis makan jangan langsung tidur. Begitu juga. Fa innal ladzi yukthirul akla yaqau lahul hadatsu katsira. Sesungguhnya orang yang memperbanyak makan pasti akan terjadi selalu hadas. Ya dikit-dikit berak, ya dikit-dikit berak, kayak burung makan, habis makan berak, makan berak. Begitu juga kencing terus. Jadi akhirannya jadi malas. Pengaruhnya apa? Kalau selalu perut kenyang itu malas untuk menjaga kesucian. Ada pengaruhnya terhadap ibadah. Kenapa? Karena perutnya selalu kenyang. Begitu kata ulama, dibilang fatashukku alaihi al-mudawamah ala taharah. Kalau sudah perutnya selalu kenyang di dalam makanan, fatashukku alaih, maka akan merasa sulit nantinya untuk mudawamah, istiqomah dalam kesucian, sulit ya. Sulit untuk menjaga kesucian, yaitu menjaga wudu. Habis kencing terus dia wudu ya, habis dia buang air besar terus dia wudu ya, habis dia mandi janabah dia mensucikan tubuhnya, menjaga kesuciannya, terus begitu dan terus begitu. Mau berangkat kerja ya, misalkan dia tidak suci, dia berwudu mau berangkat ya kan, begitu, selalu menjaga kesucian. Dan itu salah satu tanda orang itu diberkahi daripada keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Diberkahi daripada ilmunya, diberkahi daripada rezekinya, diberkahi daripada persahabatannya, semuanya diberkahi, dibukakan pintu keberkahan. Kenapa? Karena perbuatan itu memiliki hubungan dengan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi qillatil akli aidan ma'unatun 'ala syahr. Dan di dalam menyedikitkan makanan juga membantu untuk bangun malam, kalau niatnya mau bangun malam. Ya. Coba kalau perut kenyang, bangun malam keberat, cuman pengen buang hajat besar doang kan, habis gitu dia tidur lagi. Atau kepengen cuman bangun buat kencing doang, habis begitu nggak cebok lagi, kadang begitu. Nah ini adalah sesuatu yang kotor. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, bunyadinu ala nazafah, terbangunnya agama itu atas dasar kebersihan. Maka Nabi mengajarkan kita secara kebersihan dalam suci ya. Maka semuanya itu malaikat semua yang menjadi sahabatnya. Kenapa? Karena sangat mencintai sekali kesucian yang mana Allah menyukainya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah sangat menyukai adalah kesucian itu. Kalau Allah sudah suka, maka dibukakan semua pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wa huwa min akaidi wa fil iradah, yang namanya bangun malam itu juga menjadikan suatu sumber yang dianjurkan, digalakan oleh para ulama. Karena di pertengahan malam itu terdapat sebuah keridhaan Allah, yang mana Allah di situ menunggu daripada hamba-hambanya yang bermunajat, yang qiyamul lail, yang tahajud ya, di situ. Karena di situ ada sesuatu yang khusus. Walladzi yanbaghi lil muridi alla ya'kula illa anfaqa, dan selayaknya bagi seorang murid tidaklah dia makan illa anfaqa, terkecuali memang betul-betul dalam keadaan lapar. Ini orang kalau sudah menjaga sunnah yang seperti ini, insya Allah ini jauh dari penyakit pencernaan, jauh dari penyakit lambung, jauh dari penyakit darah tinggi, jauh dari penyakit yang lainnya. Kenapa? Karena mesin yang ada di dalam perut nggak disuruh capek terus, disuruh kerja terus. Ini pencernaan kan capek dia, apalagi makan yang berat-berat, yang berminyak-minyak, apalagi yang punya kolesterol minyak, udah jatuh ambruk gitu ya, karena dibiasakan perutnya itu awalnya itu selalu kenyang dan kenyang, mau tidur kenyang, jangan terlalu banyak kalau mau bangun malam.
Kalau mau gampang bangun subuh, jangan terlalu banyak kenyang-kenyang untuk makan, sedikitkan. Ya, sedikit, sepertiga buat makannya, sepertiga buat napasnya, sepertiga buat minumnya. Maka dia akan mudah dalam bangun. Ya. Wala yanamu illa an ghalabah, dan janganlah kamu tidur sebelum benar-benar kamu ngantuk. Ya, jangan tidur dulu sebelum ngantuk. Makanya kalau mau ngundang ngantuk, banyak zikir yang banyak, entar juga dia ngantuk. Ya, tapi jangan zikir sambil sholat, jangan ngantuk sambil sholat. Ya, sholatnya ngantuk. Wala yatakallama illa fi hajah, dan juga jangan banyak berbicara, jangan berbicara terkecuali ada sesuatu yang penting, yaitu membawa manfaat urusan dunia dan akhirat. Ya, kalau nggak ada manfaatnya, seperti ghibah itu nggak ada manfaatnya, hasud, ya, ngomongin kejelekan orang aja, mau tahu urusan orang, itu nggak ada manfaatnya, melainkan qasil qalbi, itu mengeraskan hati. Sifat hasud adalah mengeraskan hati. Sifat mau tahu urusan orang adalah urusan, itu salah satu tanda ayat qasil qalbi, qasil qalbi, salah satu kerasnya hati. Ya, mau tahu urusan orang, mau tahu urusan artis, mau tahu urusan yang jelek-jelek, ya, itu urusan kerasnya hati. Ya, begitu. Kita dilarang untuk berbuat yang buruk. Wala yukhalid ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faedah. Dan janganlah kita berkumpul ramai-ramai, mau dimanapun ramai gitu ya, terkecuali di situ ada manfaat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berkumpulnya tidak ada mengandung keridhaan Allah, jangan. Kenapa? Karena itu nanti membuat kita mendapatkan musibah di yaumil qiyamah. Ya, berkumpul rame-rame ngapain kalau mengundang murka Allah? Maka di situ nanti akan menjadikan orang yang bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Nanti ada orang yang dipanggil halumu ilayya, maju ke hadapanmu wahai hambaku. Maka di situ ada yang dagingnya pada copot, tulang belulangnya hancur. Kenapa? Karena dahulu ini orang berkumpul menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan orang ini dimurkai Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum dihisab dia sudah hancur. Waman aktsara al-akla, barang siapa yang memperbanyak makan, selalu mementingkan makan aja, bawaannya makan terus yang dipikirin, itu kata Imam Al-Haddad, qasa qalbuhu wa taqulat jawarihu 'anil ibadah. Dan itu salah satu pertanda kerasnya hati. Qasa qalbuhu wa taqulat jawarihu, melebihi daripada batu. Kerasnya hati melebihi daripada batu. Kalau batu aja gunung min khasyatillah, masih ada perasaan takut kepada Allah. Tapi kalau manusia, kalau sudah tidak ada taatnya kepada Allah, itu melebihi daripada gunung. Itu yang menyebabkan orang malas ibadah. Kenapa? Karena mementingkan perut. Nah, ini bahayanya perut. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naumi wal kalam. Memperbanyak makan itu mengajak kita kepada banyak tidur dan juga banyak ngomong. Ya, orang kalau sehari-harinya hidup yang dilatih perutnya, itu berpengaruh kepada gaya hidup kita. Bawaannya mau tidur aja malas. Yang kedua, bawaannya mau ngomongin dunia aja. Ya. Badan kita harus dilatih kayak seperti sunnah Senin Kemis Nabiullah Daud, itu kita latih perut kita dengan sunnah, biasain lapar, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, kan begitu. Itu melatih daripada kita dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat, yang haram dalam perbuatan sifat di dalam hati. Itu bagus juga untuk melatih. Manfaat daripada puasa juga menyehatkan tubuh kita.
Yang kedua, melatih lidah kita tidak banyak berbicara terkecuali yang bermanfaat, yang diridhai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muridu, dan seorang murid, idza kathura nawmuhu wa kalamuhu, dan apabila dia banyak berbicara, banyak tidurnya dan juga banyak bicaranya tentang hal-hal misalkan bicara misalkan tauhid, tentang cinta Nabi, tentang, tapi cuma ngomong doang, ngamalin kagak. Itu kata Imam Al-Haddad, iradatuhu suratan la haqiqata laha. Itu orang angan-angan doangan tuh, nggak punya hakikat dalam dirinya. Kenapa? Ngaku cinta Nabi tapi nggak ngamalin, ya. Ngaku cinta Nabi tapi ninggalin sholat, tapi durhaka sama orang tua misalnya, ya gitu. Ninggalin sholat, durhaka orang tua, ini dosa-dosa yang paling besar gitu, ya. Ngaku cinta sama Nabi harus cinta orang tua. Bohong ngaku cinta Nabi namun bikin durhaka terhadap orang tua, la yanfa'ul ilma walal amal, gak manfaat, maka akan jatuh daripada seluruh amalnya ketika mendurhakai orang tuanya. Inilah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperluas daripada budi pekertinya terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, keluarga, terhadap masyarakat dan sahabat-sahabatnya. Inilah ajaran-ajaran yang membawa kelembutan dan keberkahan. Orang yang seperti ini tidak ditutup pintu rezekinya dunia dan akhirat, tidak ditutup ilmunya di dunia dan juga di akhirat, dan semuanya tidak ditolak oleh Allah melainkan direstuinya oleh Allah, sampai Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kita bermunajat pada malam hari ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan munajat ini Allah membukakan pintu langit kepadanya, dan Allah bukakan kita terhadap pengampunannya dan pensuciannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana, Allahumma aghfir lana dhunubana, Allahumma aghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni setiap dosa kami. Ya Allah, ampuni setiap dosa kami. Ya Allah, ampuni setiap dosa kami, baik zahir maupun batin. Ya Allah, maksiat kami siang maupun malam. Pada malam hari ini kami adukan setiap kelemahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau menyaksikan setiap hati kami, Engkau maha menyaksikan setiap gerakan hati kami. Dan pada malam hari ini Engkau telah menatap kami dengan rahmat-Mu, maka tataplah kami dengan pengampunan-Mu. Dan kami adukan setiap kelemahan kami dalam berbuat taat dan ibadah. Pada malam hari ini, ya Allah, hati kami penuh dengan dosa dan maksiat. Hati kami penuh dengan dosa dan maksiat. Lidah kami penuh dosa dan maksiat. Setiap pandangan kami penuh dosa dan maksiat. Pendengaran kami penuh dosa dan maksiat. Lintasan kami penuh dosa dan maksiat. Bahkan tubuh kami penuh dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkan ampunan pada malam hari ini. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang bertobat. Kami bertobat pada malam hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat takut ketika datangnya kiamat. Kami sangat takut ketika datangnya hisaban darimu. Ya Allah, kelak Engkau menghisab aib kami. Kami tidak sanggup dan mampu untuk menutupinya. Engkau maha mengetahui setiap dosa dan maksiat kami. Yang mungkin menurut kami bagus, belum tentu menurut Engkau bagus. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
hati kami penuh maksiat, ampuni ya Rabb, gantikan dengan cahaya. Lidah kami ya Allah mungkin pernah menggunjing, menghasut, menghibah dan namimah yang menghancurkan amalan pahala amal kami, pahala salat kami, pahala puasa kami, puasa zikir kami, bertahun-tahun kami beriman dan mengamalkan amal saleh, yang dengan sebab ghibah hancurnya seluruh amalan kami ya Rabb. Kami berlindung dari amalan ghibah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bertobat padamu ya Allah, kami bertobat padamu ya Rabb. Jangan hinakan kami dengan dosa dan maksiat kami di hari kiamat, dan ampuni setiap dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sayangi mereka ya Allah, bahagiai mereka ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Bagi yang telah wafat ya Rabb, siramilah ruh mereka dengan rahmat-Mu ya Allah, taburkan ruh mereka dengan ampunan-Mu ya Allah. Sayangi mereka ya Rabb sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Kami tidak mengetahui keadaan orang tua kami yang telah berada di alamul barzakh. Engkau yang maha mengetahui keadaan mereka, nenek kakek kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa mereka, limpahkanlah keselamatan dan kesejahteraan demi kemuliaan dan rahasia munajat, demi kemuliaan dan rahasia doa, demi kemuliaan dan rahasia majlis ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mereka menyaksikan kami bermunajat dan doa pada malam hari ini ya Allah. Jadikan setiap pahala kami mengalir atas mereka orang tua kami. Jadikanlah amal saleh kami duduk berkumpul di majlis zikir dan majlis ta'lim mengalir untuk membahagiakan hati mereka dan ruh mereka di alamul kubur ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pastikan kami selamat dari fitnah kubur, pastikan kami selamat dari siksa kubur, pastikan kami selamat dari hisab kubur, pastikan kami selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan ruku, wafatkan kami dalam keadaan sujud, wafatkan kami dalam keadaan qiraatul Quran, wafatkan kami dalam keadaan zikrullah, wafatkan kami dalam keadaan fi sabilillah. Kami tidak mengetahui di mana kami akan wafat, kami tidak mengetahui di mana kami akan wafat, atau di rumahkah, atau di jalankah, atau di tempat pekerjaankah, atau di tempat saudarakah, atau di tempat manapunkah ya Rabb. Engkau maha mengetahui. Wafatkan kami dengan sebaik-baik wafat ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bimbinglah kami ketika ruh kami berada di gara-gara, ketika ruh kami berada di gara-gara yang akan lepas pada tubuh kami ya Rabb. Bimbinglah kami ketika kami sakaratul maut, mengucapkan kalimat yang paling agung dan indah, kalimat namamu yang mulia, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itulah yang menghantarkan seluruh hamba Allah mendapatkan husnul khatimah. Wafatkan kami dan hantarkan kami dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Singkirkan musibah yang selalu membisikkan ruh kami dan hati kami ketika saat kami sakaratul maut. Iblis berada di sebelah kiri kami dan malaikat berada di sebelah kanan kami. Jangan biarkan dan jangan tangguhkan iblis untuk mencabut daripada keimanan kami yang membuat kami lupa denganmu ya Rabb. Berikanlah kami kekuatan untuk mengambil amanah ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadikanlah kalimat itu sebagai penghantar wafat kami husnul khatimah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ketika lepas ruh dan tubuh kami
ketika lepas ruh dari tubuh kami ya Rabb, diusungnya jenazah kami dibawa di dalam pekuburan, sahabat kami menghantarkannya, orang tua kami, tetangga kami menghantarkan jenazah kami di pekuburan. Ketika mayat kami diturunkan ke liang lahat, maka dihadapkan dengan tanah dan ditutupkan dengan dipan-dipan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setelah selesai dalam penguburannya, kami dalam keadaan sendiri ya Allah, kami dalam keadaan sendiri ya Rabb. Mereka meninggalkan kami semua ketika kami di alam kubur. Kami kegelapan ya Allah, Engkau menyaksikan kami dalam kesendirian dan kegelapan ya Allah. Maka Engkau utus di antara kami, Engkau utus mereka untuk kami, di antara malaikat Munkar dan Nakir, menanyakan perihal man Rabbuka, siapa Tuhanmu ya Rabb. Kalau bukan dengan sebab izin-Mu dan rahmat-Mu, Engkau memberikan kekuatan. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan jawaban untuk keimanan kami ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyakan man Rabbuka. Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad Nabi, wa ikhwanuka al-mu'minuna ikhwani. Ya Allah, berikan kekuatan, bimbing kami ketika kami dalam kesendirian di dalam kubur kami ya Allah. Jadikan Allahu Rabbi, jadikan Muhammad Nabi, jadikan mu'minuna ikhwani, Al-Quran kitabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Permudah keadaan kami semua dunia wal akhirah, permudah keadaan kami semua dunia wal akhirah, permudah keadaan kami semua dunia wal akhirah. Jangan hinakan kami ya Allah di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, kabulkan niat dan hajat kami, kabulkan niat dan hajat kami, kabulkan niat dan hajat kami ya Rabb. Kami memohon padamu pada malam hari ini ya Rabb, yang terjebak dalam narkotika dan perzinahan serta perjudian dan kemaksiatan, rubuhkan hati mereka dengan hidayah sehingga mereka menjadi ahlul iman, menjadi ahlul hidayah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan sifat bosan kami untuk berbuat maksiat dan juga undang mereka dengan hidayah agar mereka beriman padamu, kembali menuju panggilanmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma afina wal muslimin wal dubina wal muslimin. Allahumma afina wa iyahum jami'an syarra masayib dunya wa din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma askina al-ghaytha wa rahmata wa la taj'alna min al-qanitin warfa' subhana wa 'anil muslimin al-'adha wal bala' wal ghahda wal hulma wal zulma wa jami' anwa'il fitan wal mihan wal amrad wal asqa ma zahara minha wa ma batan. Kabulkan niat dan hajat kami. Tidaklah selesai ini majlis, Engkau kabulkan niat dan hajat kami. Jika ada yang sakit di antara muslimin dan saudara-saudara kami, syifaan ajilan ajilah, syifaan ajilan ajilah. Sembuhkanlah di antara kami yang sakit lahir maupun batin dengan syifat, dengan obat yang menyembuhkan, yang membawa rahmah, dengan obat yang membawa rahmah, dengan obat yang membawa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Kita doakan kepada untuk khusus Sahibul Bait, saudara kita Ahmad Alfian beserta keluarga, lebih khusus orang tuanya. Semoga Allah berkahi di dunia dan juga di akhirat. Allah permudah segala urusan dunianya dan juga Allah permudah dalam urusan akhiratnya. Dan Allah singkirkan dari segala musibah dunia dan juga musibah akhirat. Al-Hamdulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawah. Al-Fatihah. Dan juga kepada kita sekalian yang hadir, semoga Allah singkirkan segala musibah dan bala kepada kita juga sekalian yang hadir, dan juga seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat dan para dai yang berdakwah di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semua tidaklah terkecuali Allah menggabulkannya di antara dunia dan akhirat. Dan semoga Allah benahi hari-hari kita sekalian, dan Allah benahi daripada segala rezeki kita sekalian, dan Allah bukakan segala pintu yang sulit dengan kemudahan membawa rahmat, dan seluruhnya tanpa terkecuali. Ya Rabbana subhanakallah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasbin yubaiduna an musyahadatik wa muhabbatik wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik wa syauqi ila nabiyikal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.